Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat kita semuanya. Berjumpa kembali sahabat tani dengan Ipan Dimas dari Bengkulu. Baiklah sahabat tani, hari ini tanggal 4 Oktober 2022 ya. Kita akan memvideokan bagaimana perkembangan tanaman cabai kita setelah berusia 50 hari setelah tanam. Dan pada hari ini kita melakukan penyemprotan yang ke-18 kali ya sahabat tani. Ya sahabat tani, ini perkembangan tanaman cabai kita setelah berusia 50 hari setelah tanam ya. Sudah mulai tinggi. Ini varietas laju F1, ya. Dan yang di sebelah kiri kamera itu varietas Lado F1. Ya, ini di pagi hari habis melakukan penyemprotan hama dan penyakit. Dan ini perkembangan tanaman kita telah mulai berbuah di usia 50 hari setelah tanam ya. Ini tuh buah di bagian dalam ya. Ini buah cabang Y nya udah besar di bagian dalam ya. Ini gugur. Ini laju F1 ya, laju F1. Ini buah bawahnya ya, ini yang di sebelahnya ini sahabat tani ya, hampir menyentuh tanah ya, hampir menyentuh mulsa ya. Ini buah cabang Y nya ya, ini varietas laju F1 ya. Usia 50 hari setelah tanam di dataran rendah. Ini 25 hari lagi akan panen perdana. Kalau di dataran rendah itu 75 hari setelah tanam akan panen perdana ya. Ini wow, 1 jengkal ya buahnya, panjangnya. Ini buah cabang Y, ini 1 jengkal panjangnya ya. Ini juga di sebelahnya nah, itu bentuk-bentuk putiknya ya. Seperti ini kita coba berjalan perlahan-lahan mari melihat perkembangan antara bedengan ya. Ini laju F1 ya, talinya baru kita naikkan 3, 2 lagi akan naik ke atas sampai 5 ya. Laju F1 panah merah kita coba tanam 1 lubang 2 batang, dan ini perkembangannya, pertumbuhannya. Usia pada hari ini 50 hari setelah tanam ya.
Dan yang ini sahabat tani, ini perkembangan tanaman cabai lado kita ya, lado F1 dari Panah Merah, usia sama, selisih 1 hari dengan laju F1 ya. Ini sudah kita naikkan talinya 4 tingkat ya, sudah 4 tingkat, 1 2 3 4 ya. Yang ini terserang virus namun sudah pulih, tetap berbuah dengan lebat nanti ya. Ini sudah pulih, itu juga terserang virus ya sahabat tani, tapi sudah pulih ya. Ini gambaran secara keseluruhan. Yang ini usia tanamnya 51 hari setelah tanam. Kita coba masuk ke dalam lorong tanaman, mengambil video di bagian samping ya. Belum begitu nampak perkembangan buah karena memang usia masih di 50 hari setelah tanam ya. Ini terserang virus sahabat tani ya, tapi sudah pulih. Walaupun terserang virus tidak akan mengurangi produksi hasil ya, itu tetap berbuah, buahnya putihnya masih tetap nempel ya. Secara keseluruhan masih bertahan di angka persennya 6 hingga 8% yang terserang virus. Ini juga terserang virus tapi sudah sehat kembali. Kita sudah berada di level aman, jadi di usia 50 hari, 45 hingga 50 hari, jika serangan virusnya sedikit, bisa dikatakan sedikit ya sahabat tani ya. Kalau hanya terserang yaitu 6 hingga 8%, itu dalam luasan 2 hektar ya, cukup sedikit yang terserang virus, maka kita sudah masuk ke dalam level aman. Tinggal ke depan bagaimana kita mengusahakan agar yaitu putik-putik ataupun bunga jangan terlalu banyak yang rontok, ya sahabat tani. Namun yang jelas kalau tanaman cabai tidak semua putik itu bakal jadi ya. Tentu saja masih tetap ada yang rontok karena cabang-cabang yang mati, cabang yang bagian dalam yang tidak tumbuh ke bagian atas yang tertutup dengan tunas-tunas yang lebih cepat naik ke atas, itu biasanya tidak akan sempurna ya sahabat tani, sehingga mengalami kerontokan. Namun walaupun masih banyak yang rontok, setelah usia tanaman kita nanti 2,5 bulan, penampakan buahnya masih akan tampak sangat lebat ya sahabat tani ya. Ya, ini bentuk perkembangan tanaman CMK lado kita ya. Ini buah cabang ininya, cabang Y. Ini cabang Y nya ya, ini dia. Berbeda dengan paritas laju cenderung lebih lurus. Kalau lado F1 dia buahnya lebih mengeriting, lebih cenderung buahnya bengkok-bengkok ya, seperti ini ya. Kalau rasa paritas lado F1 tingkat kepedasan lebih pedas dibanding dengan laju F1, tapi untuk bobot laju F1 lebih berbobot dibanding lado F1 ya. Ini sahabat tani,
untuk perkembangan buah ya. Belum begitu tampak ya, karena buah di bagian atas pun masih kecil-kecil. Ya, itu bentuk percabangan bagian atas. Secara keseluruhan kesehatan daun alhamdulillah sahabat tani seperti yang ada di kamera kita. Daun masih sehat ya. Bisa dikatakan belum begitu tampak ada serangan jamur atau Vetiver ya sahabat tani ya. Juga serangan jamur di perakaran tanaman cabai kita dengan populasi 35.000 lubang batang. Alhamdulillah, walaupun curah hujan tinggi, namun belum ditemukan yang kena layu fusarium ya sahabat tani ya. Ini keriting ya sahabat tani ya. Jangan terlalu takut kita dengan cabai yang terserang virus, namun kita berusaha untuk menghindari ya. Ini cabainya terserang virus namun tetap bisa pulih ya. Ini walaupun terserang virus ya sahabat tani ya, itu putik-putiknya. Putiknya masih tetap jadi dan daunnya pun masih batangnya masih berkembang dengan bagus ya. Itu ketinggiannya hampir sama dengan yang di sebelahnya yang sehat ya. Nah, itu juga keriting kena virus yang sebelahnya. Untuk itulah kita katakan perkembangan tanaman kita di angka 6 hingga 8% yang terserang virus, namun 90% dari yang terserang virus itu sehat kembali ya sahabat tani. Hanya di 10% yang terserang virus yang tidak sehat atau dikatakan yang berbuah hanya sedikit ya sahabat tani. Ini juga masih varietas Lado F1 ya. Ya, di bagian dalamnya sudah padat ya. Ya, ini varietas Lado F1. Kita coba lihat kesehatan daunnya di bagian bawah ya. Hijau, royo-royo, sehat ya. Belum tampak yang terserang jamur ya. Ini tropical laju ya. Itu dia buahnya di dalam, putih-putihnya. Banyak sahabat tani yang bertanya tentang pemupukan ya. Memang kita belum di sini memvideokan tentang pemupukan, namun tetap saja nanti akan kita tutorialkan pupuk apa saja yang kita gunakan untuk pupuk susulan ya sahabat tani ya. Kalau untuk pupuk dasar kemarin sudah kita di video-video kita yang sebelumnya sudah ada ya. Ini untuk kesehatan daun ya di bagian bawah ya. Ya sahabat tani, ini terserang virus ya. Namun kita tanam satu batang, satu lubang, 2 batang
Jadi yang terserang virus ini cuma 1 batang. Ya, ini permukaan atasnya. Ya, jadi yang macet terserang virus 1 batang, namun karena ditanam 2 batang akhirnya tertutupin di bagian atas. Dia nampak seperti tidak terserang virus ya, karena yang terserang virus tadi di bagian bawah. Itu salah satu sahabat tani keuntungan kita tanam 1 lubang 2 batang. Baiklah sahabat tani, kita intip fungisida dan insektisida apa aja yang kita masukkan di penyemprotan kita yang ke-18 kali ini. Baiklah sahabat tani, ini wadah-wadah ataupun botol obat-obatan yang kita gunakan di penyemprotan ke-18 kali ini sahabat tani ya. Hari ini di tanggal 4 Oktober 2022 kita melakukan penyemprotan yang ke-18 kali dan sudah menghabiskan yaitu 6 drum ya sahabat tani ya. Di luasan 2 hektar dengan ketinggian cabai sudah lebih dari 1 meter ya sahabat tani. Jadi kita telah menggunakan mesin penyemprotan dengan menggunakan mesin steam ya sahabat tani ya. Sudah habis, yaitu untuk di usia 50 hari setelah tanam sudah menghabiskan yaitu 6 drum. Baiklah sahabat tani, kita intip fungisida dan insektisida yang kita gunakan di penyemprotan yang ke-18. Untuk inseknya kita menggunakan produk dari Bayer, dan ke-18 ini kita cenderung menggunakan dari produk dari Bayer. Ini di usia tanaman kita 50 hari setelah tanam, ini baru masuk hari ini ya sahabat tani ya, di penyemprotan yang ke-18 Sipanto ya sahabat tani ya. Ini Sipanto dari Bayer. Kita gunakan sebanyak 2 botol untuk 1 drum 200 liter air atau 1 mili per 1 liter airnya ya sahabat tani ya. Kita gunakan 2 botol ya. Ini semuanya yang di sini ini wadah bekas botol Sipanto, itu insektisidanya, namun kita tetap kita mix dengan Comvedor Extra ya. Jadi kita gunakan Comvedor Extra tetap dari Bayer. Sama dosisnya, yaitu kita gunakan 2 botol 1 drum 200 liter air atau 1 mili per 1 liter airnya ya sahabat tani ya. Ini wadah-wadah ya, yang ini wadah-wadah bekas-bekas botol yang kita gunakan pada hari ini, pada pagi ini, yang mana kita telah melakukan penyemprotan dari jam 3 subuh tadi ya sahabat tani, dan selesai di jam 6:30 pagi ya sahabat tani. Sedangkan kita kembali masukkan fungisidanya hanya menggunakan Luna Semar ya sahabat tani ya. Luna Semar ini yang ketiga kali kita masukkan di usia tanaman cabai kita telah 50 hari setelah tanam, sudah 3 kali kita masukkan Luna Semar. Luna Semar ini kita masukkan 1 minggu 1 kali ya. Ini kemasannya 100 ml kita gunakan sama, yaitu 2 botol untuk 1 drum 200 liter air atau 1 mili untuk 1 liter airnya ya. Dan ini adalah wadah-wadah atau bekas botol Luna Semar yang kita gunakan di pagi hari ini. Sedangkan untuk pupuk daunnya kita menggunakan K14 yaitu dari Agroben ya sahabat tani ya. Ini untuk perangsang pembuahan dan pembesar buah serta penyegar daun ya sahabat tani ya. Kita gunakan sama, kita gunakan yaitu 2 botol untuk 1 drum 200 liter air ya. Ini kemasannya 250 mili. Dan untuk penyemprotan yang ke-18 kali ini, pupuk daunnya juga kita tambahkan Astonis dari DGW ya sahabat tani ya.
Sama kemasan 250 ml, kita gunakan 1 botol untuk 1 drum 200 liter air. Dan di penyemprotan yang ke-18 kita juga masukkan Cristalon merah. Ya, ini satu kemasannya 400 gram, untuk satu bungkusnya kita gunakan untuk 1 drum 200 liter air. Jadi 1 drum kita gunakan 400 gram ya sahabat tani ya. Terakhir seperti biasa kita menggunakan yaitu perkat spreader dari DGW sebanyak 100 mili untuk 1 drum 200 liter air atau 0,5 mili untuk 1 liternya. Oke sahabat tani, demikianlah obat-obatan yang kita gunakan di penyemprotan kita yang ke-18 kali ini ya sahabat tani ya, di usia tanaman kita yaitu 50 hari setelah tanam. Baiklah sahabat tani, demikianlah video kita kali ini di penyemprotan kita yang ke-18. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat kita semuanya. Sampai berjumpa di video kita yang akan datang.